Di antara keistimewaan para wanita adalah yang mereka itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para wanita itu dimuliakan Nabi Muhammad SAW, bahkan dimuliakan agama kita, yakni agama Islam. Bagi para wanita yang mau menjaga harga diri dan kehormatannya. Tetapi ketika ada seorang wanita tidak lagi menjaga harga diri dan kehormatannya, bermudah-mudahan mengumbar auratnya gitu ya, tidak lagi menutup auratnya, bermudah-mudahan bergaul dengan lelaki yang bukan mahramnya, bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan, bermudah-mudahan menggunakan media sosial, mengupload fotonya gitu ya, baik di Facebook, di Instagram, di TikTok gitu, upload videonya yang tidak menutup auratnya, wa na'udzubillah. Nah, wanita yang seperti ini itu kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah hilang. Tetapi ketika ada seorang wanita yang menjaga harga diri dan kehormatannya, maka inilah wanita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara penyebab seorang wanita, penyebabnya, di antara penyebab atau salah satu penyebab wanita itu tidak lagi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang wanita mudah diajak bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam arti kata, mudah diajak berpacaran dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena begini teman-teman, terima atau tidak terima, yang namanya berpacaran di dalam Islam, di luar pernikahan, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima atau tidak terima? Karena begitulah faktanya. Ya, jangankan kita jatuh di dalamnya, mendekatinya saja itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai jatuh di dalamnya. La taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Mendekatinya saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sudah terjerumus atau terlena atau kebawa sampai di dalamnya, sampai menyentuh gitu ya, itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu teman-teman. Karena begini teman-teman, kalau kita melihat orang-orang yang berpacaran itu memang harga dirinya sudah hilang. Bayangkan ketika ada seorang wanita yang mau diajak laki-lakinya bergandengan tangan, berpelukan, apalagi sudah lama berpacarannya bertahun-tahun, ya mustahil kalau dia tidak ngapa-ngapain gitu loh. Paham ya maksud saya? Nah, jadi mustahil. Bayangin aja teman-teman, dia bergandengan tangan, berpelukan gitu ya, itu harga dirinya di mana? Ya, ingat, pacarmu itu bukan suamimu, bukan istrimu gitu loh. Pacarmu itu belum tentu juga jodohmu. Bayangin aja, ketika Anda gitu ya, ketika kita berpacaran bertahun-tahun, tiba-tiba dia bukan jodoh kita, malah jodoh kita lelaki yang lain. Bayangin aja, kira-kira keistimewaan apa lagi yang engkau berikan nanti kepada suamimu, sedangkan keistimewaan itu, kemuliaan itu sudah kau berikan pada mantanmu yang dulu. Kira-kira keistimewaan apa yang engkau berikan nanti kepada suamimu? Makanya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, para lelaki, ketika ada seorang wanita yang sudah bertahun-tahun berpacaran dengan mantannya, tiba-tiba dia putus gitu kan, dengan pacarnya dulu ya, sekarang sudah jadi mantan. Nah, ini para laki-laki, jangan sekali-kali aku menjadi pahlawan mengisi hatinya yang sedang galau. Karena kenapa? Bahaya gitu ya. Karena sebenarnya ketika dia menerima cintamu, itu sebenarnya kau itu nggak disuka gitu loh. Dia hanya mau mengisi hatinya yang lagi sedih, yang lagi galau. Ketika mantannya itu ngecek, ya, ngecek kembali, kau akan ditinggalkan. Serius, kau akan ditinggalkan. Jadi engkau para wanita, jangan kau jemput jodohmu dengan jalan maksiat, dan jangan kau menjatuhkan harga diri dan kehormatanmu dengan alasan engkau mencintainya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan perlu kita ketahui teman-teman, kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika maksiat itu merajalela. Zina sudah ada di mana-mana, sedangkan zina itu sendiri awalnya dengan berpacaran. Makanya tsunami, gempa bumi, banjir di mana-mana ya disebabkan karena kita tidak bisa mengontrol diri kita kepada hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kena bencana itu bagi orang-orang yang berpacaran, yang berzina, itu tidak masalah, tetapi yang kena ya semuanya gitu loh. Masyarakat semua kena, bahkan yang tidak berpacaran, yang tidak berzina pun kena. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab itu kepada keseluruhan, bukan per individu, bukan orang yang kena kasus, tetapi semua, karena kita mengingkari. Begitu ya, bagi orang yang berzina itu azab baginya, tetapi orang yang beriman itu adalah ujian baginya. Maka oleh karena itu teman-teman, di antara penyebab hilangnya kemuliaan seorang wanita adalah ketika seorang wanita ini mudah diajak berpacaran dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.